Dah, mulai. Sok, siapa yang mau buka? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah ditugaskan pada minggu kemarin. Dan untuk anggotanya, kelompok 3 ada Humaira Mayang Sunda, Valdi, ada Delia Dewi Mariam, ada Cynthia Anggraini, ada Yunita Sri, ada Muhammad Rafli, Fafian. Langsung saja untuk materi yang pertama, ada pengertian manajemen peserta didik. Pengertian pengertian manajemen peserta didik itu manajemen peserta didik merupakan gabungan dari kata manajemen peserta didik. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Latin atau Prancis dan Italia yang berarti melatih kuda agar langkah dan menari seperti yang dikehendaki pelatihnya. Definisi manajemen menurut Kont dan O'Donnell mendefinisikan manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Ada juga pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang jenis pendidikan tertentu. Adapun definisi manajemen peserta didik mungkin eh, yang lebih detail lagi yaitu manajemen peserta didik adalah pupil personal education adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai lama utang di sekolah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, yang dasar hukum manajemen peserta didik. Eh, jadi pemahaman terhadap konsep, konsep sistem informasi manajemen atau SIM akan menjadi mudah dapat memahami pengertian data, informasi, sistem, dan manajemen. Eh, Secara hierarkis, manajemen peserta didik dan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengamanatkan pemerintahan mewajibkan setiap negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah wajib membiayainya. Kemudian yang ketiga ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, ada di pasal 1 ayat 1. eh, di sini ada menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Kemudian yang kedua ada pasal 5 ayat 1. Yang ketiga ada pasal 6 ayat 1, pasal 12 ayat 1. Kemudian ada kewajiban setiap peserta didik yang terdapat dalam pasal 12 ayat 2. Lalu ada aturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Aturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tentang pendidikan menengah. Selanjutnya, tujuan fungsi manajemen peserta didik adalah tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan menunjang proses belajar mengajar. Sedangkan tujuan khusus manajemen
manajemen peserta didik adalah satu, untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum. Tiga, menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan. Empat, dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut. Ini ada peranan manajemen peserta didik. Peranan peserta didik yaitu yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebani beban tersebut sesuai dengan peran perundang-undangan yang berlaku. Next. Peranan peserta didik menurut beberapa aliran filsafat, yaitu diantaranya ada 5 aliran. Aliran yang pertama, aliran idealisme, yakni peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Yang kedua, aliran realisme, peserta didik adalah penguasa pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Yang ketiga, aliran solatisisme dan empirisme, yakni peserta didik berperan pasif karena pengajaran berpusat kepada guru. Yang keempat, aliran pragmatisme. Peserta didik adalah sebuah organisme yang mampu tumbuh. Dan yang terakhir adalah aliran neopositivisme, yakni peserta didik kurang dilengkapi dengan insting, tapi mempunyai kemampuan terpendam yang memungkinkan dirinya untuk berpikir tingkat tinggi. Next. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, dalam pengembangan dan penggunaan manajemen peserta didik, penyelenggara harus mematuhi dan mengikuti aturan yang sudah ada. Yang kedua, harus memiliki tujuan yang serupa dengan penyelenggara, karena manajemen peserta didik itu merupakan satu kesatuan dengan manajemen sekolah. Yang ketiga, setiap kegiatan harus mengemban misi pendidikan dalam rangka dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, manajemen peserta didik harus mengutamakan upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan dan keragaman belakang. Kelima, kegiatan peserta didik dianggap sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu sifat kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik itu di kegiatan sekolah, luar sekolah, hingga masa depan. Selanjutnya ada pendekatan manajemen peserta didik. Menurut yang dikutip oleh Ali Imran mengemukakan bahwa ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Adapun secara operasional, pendekatan ini haruskan 4 komponen. Yang pertama, tugas tepat waktu. Yang kedua, penuntutan disiplin yang tinggi dari peserta didik. Yang ketiga, memperketat presensi. Yang keempat, kehadiran mutlak bagi peserta didik di sekolah. Next. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang kedua. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, termasuk penentuan jumlah peserta didik yang akan diterima oleh lembaga pendidikan. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima antara lain daya tampung kelas, rasio murid guru yang ideal, dan program kegiatan kesiswaan yang sesuai dengan visi, misi, minat, bakat peserta didik, sarana, prasarana, anggaran, dan ketenaga pendidikan yang tersedia. Penetapan jumlah peserta didik yang akan diterima perlu mempertimbangkan daya tampung kelas yang tersedia. Standar Nasional Pendidikan menetapkan jumlah peserta didik dalam satu kelas berkisar antara 28 sampai 32 orang dengan ketentuan yang diatur dalam
Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Rasio mujuan penetapan jumlah peserta didik. Penetapan jumlah peserta didik yang memastikan layanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik. Program kegiatan kesiswaan yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan akan memperhatikan keberagaman peserta didik sehingga pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, rekrutmen peserta didik. Pembentukan panitia, panitia penerimaan siswa baru disusun secara dan terdiri dari unsur usaha, dewan sekolah atau komite sekolah. Susunan kepanitiaan. Kepanitiaan biasanya terdiri dari ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan anggota. Pengumuman penerimaan Pengumuman penerimaan siswa baru. Pengumuman dilakukan secara terbuka dengan mencakup gambaran singkat lembaga pendidikan, persyaratan pendaftaran, cara pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, serta pengumuman hasil seleksi. Persyaratan pendaftaran. Persyaratan minimal bukti surat sehat, batas usia, surat keterangan berkelakuan baik, salinan nilai kan secara individual dan kolektif oleh pihak sekolah. Waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran mencakup kapan mulai dan berakhir, serta waktu dan jam pelayanan. Biaya pendaftaran dan seleksi. Biaya pendaftaran harus jelas beserta cara pembayarannya dan waktu serta tempat seleksi harus ditentukan dengan jelas. Selanjutnya. Seleksi peserta didik. Menurut pengertian, seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan. Cara-cara seleksi peserta didik ialah satu, melalui tes atau ujian seperti psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. Dua, melalui penelusuran bakat dan kemampuan. Tiga, berdasarkan nilai STTV atau nilai UAN. Orientasi peserta didik. Secara pengertian, orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Tujuan diadakan kegiatan orientasi bagi peserta didik adalah agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Yang ketiga adalah agar peserta didik siap menghadapi lingkungan secara fisik maupun mental. Selanjutnya yang kelima ada penempatan peserta didik, yaitu bagian kelas. Menurut William A. Jaeger, dalam mengelompokkan peserta didik dapat didasarkan kepada yang pertama ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik. Lalu yang kedua ada perbedaan. Mengelompokkan peserta didik didasarkan kepada perbedaan yang ada dalam setiap individunya. Kemudian sedangkan Hendiat Sutopo, dasar-dasar pengelompokan peserta didik ada 5 macam, yaitu yang pertama friendship grouping, dikelompokkan berdasarkan pada kesukaan dalam memilih teman. Yang kedua ada achievement grouping, dikelompokkan berdasarkan prestasi. Yang ketiga aptitude grouping, dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan bakat. Yang keempat ada attention of interest grouping, dikelompokkan berdasarkan perhatian atau minat yang didasari. Yang kelima ada intelligence grouping, didasarkan atas hasil tes inteligensinya.
Kemudian Aprianto menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler, siswa penyandang cacat dalam program yang sama. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan. Yang kedua, mewujudkan yang penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Oke, selanjutnya itu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, untuk pembinaan dan pengembangan peserta didik ini tuh dilakukan agar anak-anak didiknya itu mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bakal kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, hal tersebut tuh dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya itu ada kegiatan kurikuler dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikuler sendiri itu kegiatannya seperti pembelajaran di dalam kelas. Nah, sedangkan ekstrakurikuler itu tuh kegiatan di luar pembelajaran seperti kegiatan pramuka, paskibra, dan sebagainya. Nah, untuk keberhasilan pembinaan dan pengembangan peserta didik ini juga itu tuh diukur melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau oleh guru. Oke, next. Lalu ada pencatatan dan pelaporan peserta didik. Ada beberapa macam pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pertama ada buku induk siswa atau sering kita kenal dengan buku pokok atau stambuk. Buku ini berisi catatan mengenai data-data peserta didik yang terdapat di sekolah. Lalu ada buku Klaper yang berisi catatan yang serupa dengan buku induk, tapi diurutkan berdasarkan abjad. Lalu ada daftar presensi yang berisi list nama peserta didik untuk memeriksa kehadiran di sekolah. Lalu ada daftar mutasi peserta didik. Daftar ini berisi catatan jumlah dan keadaan peserta didik di sekolah tersebut. Karena sebuah sekolah itu bisa jadi memiliki keadaan di mana jumlah peserta didik itu tidak tetap. Lalu ada buku catatan pribadi peserta didik. Buku ini berisi catatan dan data diri peserta didik yang lebih lengkap. Lalu ada daftar nilai. Daftar ini dipegang oleh semua guru bidang studi untuk mencatat hasil pekerjaan atau tes yang sudah diberikan kepada peserta didik. Lalu ada buku leger. Buku ini berisi kumpulan nilai peserta didik dari berbagai macam bidang studi. Biasanya pengisian buku ini dilakukan oleh wali kelas. Lalu ada buku rapor. Buku ini jadi alat untuk melaporkan prestasi belajar yang telah diraih oleh peserta didik kepada orang tua atau wali murid. Boleh, next. Nah, lalu ada kelulusan dan alumni. Kelulusan itu sebuah proses akhir seorang peserta didik dalam pendidikan kegiatan akhir dan dari hal ini sekolah bisa menjadikan data prestasi yang digapai alumni menjadi informasi yang benar positif. Oke, selanjutnya poin yang terakhir itu ada layanan khusus dalam manajemen peserta didik. Nah, layanan ini tuh dibagi menjadi 6. Ada 6 jenis. Yang pertama itu ada layanan BK atau bimbingan dan konseling. Nah, layanan BK ini itu merupakan sebuah upaya sistematik, objektif, logis, dan juga berkelanjutan, serta terprogram yang mana ini tuh dilakukan untuk konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Nah, fungsi BK atau bimbingan konseling ini tuh dibagi jadi beberapa fungsi. Yang pertama ada pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, dan juga advokasi. Lalu layanan yang kedua itu ada layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan ini tuh memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyerap dan menghimpun informasi guna kegiatan mengajar belajar, lalu menyediakan sumber-sumber rujukan yang tepat, lalu yang ketiga menyediakan bahan-bahan yang bermanfaat, dan yang terakhir itu melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana, mudah, dan menarik. Dan layanan yang ketiga itu ada layanan kantin.
kafetaria, warung, atau warung sekolah. Nah, fungsi dari kantin, kafetaria, atau warung sekolah ini tuh ada beberapa. Di antaranya itu ada membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan cara menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan juga praktis. Lalu yang kedua itu dengan cara dengan fungsi mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. Lalu berfungsi sebagai memberikan pelajaran sosial kepada siswa. Lalu memperlihatkan kepada siswa bahwa faktor emosi itu berpengaruh pada kesehatan seseorang. Lalu memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi, mengajarkan tata krama, dan yang terakhir sebagai tempat berdiskusi. Next. Lalu layanan yang keempat itu ada layanan kesehatan atau biasanya yang sering kita temui yaitu UKS ya. Nah, alasan perlu upaya kesehatan sekolah ini itu antara lain anak usia sekolah itu merupakan kelompok umur yang sangat rawan terhadap masalah kesehatan. Lalu usia sekolah itu tuh sangat peka gitu untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Dan yang ketiga itu sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Lalu keadaan kesehatan anak sekolah itu akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dan yang terakhir, anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak. Lalu layanan yang kelima itu ada layanan transportasi sekolah. Nah, layanan transportasi sekolah ini tuh merupakan sarana transportasi bagi siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar. Nah, pelayanan transportasi sekolah ini tuh pada prinsipnya sama dengan layanan khusus lainnya, yakni sebagai penyediaan fasilitas guna mencapai tujuan pendidikan. Dan layanan yang terakhir itu ada layanan asrama. Nah, adapun manfaat dari layanan asrama ini ada dua. Yang pertama itu bagi peserta didik dan yang kedua itu bagi pendidik. Nah, untuk peserta didik manfaatnya tugas sekolah itu dapat diselesaikan dengan cepat dan sebaik-baiknya. Lalu sikap peserta didik itu dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik yang ada di sana. Lalu yang ketiga, dapat saling membantu ketika mengalami kesulitan. Contohnya jika salah satu peserta didik di asrama itu mengalami sakit atau hal-hal lain yang membuat dia tuh terhambat gitu dalam pembelajaran atau dalam kegiatan belajar gitu. Lalu selanjutnya itu ada meringankan kecemasan orang tua karena di asrama itu ada yang mengawasi. Nah, itu dapat mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik atau tingkah laku yang saat ini negatif gitu. Nah, adapun layanan asrama ini manfaatnya bagi pendidik ada dua. Yang pertama itu mengetahui, memahami, dan menguasai tingkah laku peserta didik. Dan yang terakhir dapat dengan cepat mengontrol tugas yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.